Baik, puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua, sahabat Jesus Life, dimanapun kita berada. Siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, supaya kita dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa di surga, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Siang hari ini satu kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk kembali kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami belajar tentang kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, kiranya Tuhan tolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, menyingkapkan rahasia firman Tuhan bagi kami, agar kami dapat memahami, mengerti, serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami semua boleh mempersembahkan hati yang baik, hati yang subur, untuk menerima benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dengan hati penuh ucapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik sahabat Jesus Life, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah yang berjalan menyertai, ia akan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada siang hari ini. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 dengan perikop bahwa dialihkan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ketika mau disampaikan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa kepada Yosua, secara manusia Yosua pasti takut, dia khawatir, karena dia tahu persis
bangsa Israel, umat Israel. Umat Israel adalah umat yang dikatakan dalam Alkitab tegar tengkuk, keras hati, keras kepala. Dan itu membuat Yosua menjadi sebuah pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Namun melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang berjanji, memberikan janji kepada Yosua dan juga kepada segenap umat Israel, bahwa ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yosua, maka Tuhan tidak membiarkan dia, Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi Tuhan selalu menyertai. Bahkan janjinya bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Ini janji yang luar biasa dari Allah kepada bangsa Israel. Nah, saya percaya bahwa ayat firman Tuhan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang Israel saja, tetapi ayat firman Tuhan ini juga berlaku kepada kita di zaman ini. Saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sangat percaya bahwa firman Tuhan ini tergenapi di dalam hidup kita. Bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan Dia tidak membiarkan kita, Dia berjalan di depan kita. Kalau Dia berjalan di depan kita, maka saya sangat percaya, kesulitan apapun, tantangan apapun, yang ada di hadapan kita, yang ada di depan kita, pasti akan diselesaikan oleh Tuhan bagi kita. Karena Dia menjadi jaminan, karena Dia berjanji bahwa Dia berjalan di depan mereka. Lebih khusus di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 ini dia berkata bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia yakinkan sekali lagi, jangan takut, jangan patah hati, atau jangan bersedih hati, karena Dia berjalan di depan umat yang percaya kepada Dia. Maka poin pertama yang mau saya sampaikan bagi kita pada siang hari ini, bahwa Allah berjanji kepada umatnya bahwa Dia berjalan di depan kita. Ini satu janji yang luar biasa. Janji seperti ini tidak kita dapati di dalam siapapun juga. Hanya Tuhan saja yang memberikan jaminan ini kepada orang percaya. Oleh karena itu saya sangat bangga ketika saya percaya kepada Tuhan, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberikan sebuah jaminan yang begitu luar biasa, bahwa Dia berjalan di depan kita. Hari-hari ini mungkin kita sedang ada di dalam kesulitan. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada di dalam sebuah persoalan. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada di dalam sebuah penderitaan, sakit penyakit. Percayalah bahwa Tuhan ada di depan kita. Kalau Dia ada di depan kita, maka kita sangat percaya Dia akan menolong kita. Kalau Dia ada di depan kita, maka Dia akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, sahabat Jesus Life, dimanapun Anda berada hari ini, yakin bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Dan ketika Tuhan berjalan di depan kita, oh saya sangat yakin dan percaya, Tuhan akan mempermudahkan segala sesuatu. Dan Tuhan akan membawa kita melewati apa yang ada di depan kita. Dan membawa kita kepada satu kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Secara manusia Yosua pasti takut. Karena apa? Karena ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat negeri Kanaan, dan penghuni Kanaan adalah orang-orang raksasa. Secara manusia tidak mungkin mereka bisa mengalahkan itu. Makanya 10 di antara mereka berkata tidak mungkin kita akan mengalahkan mereka, karena kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka punya iman kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan oleh suatu apapun. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi itu. Oleh karena itu, hari-hari ini kalau kita ada dalam satu kesulitan, kesukaran hidup, mari kita tetap andalkan Tuhan dan yakin percaya bahwa Tuhan ada di depan kita. Kalau Tuhan ada di depan kita, maka saya sangat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, oleh karena itu,
Kalau Allah berjalan di depan kita, berarti bahwa Allah mendahului kita, Allah menuntun kita, Allah juga membuka pintu yang tertutup bagi kita. Dan janji ini kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka hari ini mengikuti Tuhan, jangan kita takut. Karena ada sebuah janji, ada sebuah jaminan dari Tuhan kepada kita. Jaminan ini sudah dialami, jaminan ini sudah dirasakan, jaminan ini sudah digenapi dalam kehidupan Yosua dan segenap umat Israel. Mereka telah menikmati janji Tuhan, mereka telah menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan berjalan di depan mereka, sekalipun di depan mereka adalah manusia raksasa. Tetapi karena Tuhan berjalan di depan mereka, Tuhan membawa mereka, sekalipun raksasa itu Tuhan menghalaunya, dan mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, dan mereka telah menikmati berkat itu. Hari ini satu pengalaman pribadi Yosua bersama dengan Tuhan telah Yosua nikmati, dan hari ini kalau kita mau supaya kita menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita, maka jangan lari dari kesulitan kita, jangan lari dari persoalan kita, tetapi mari kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, dan harus punya keyakinan bahwa Tuhan ada di depan kita. Oleh karena itu, jangan kita takut menjalani hidup ini. Karena kita percaya ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Dia berjalan di depan kita. Oh, sungguh luar biasa janji ini. Janji ini tidak diberikan oleh manusia. Janji ini tidak diberikan oleh siapapun, tapi diberikan langsung oleh Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Maka saya sangat bangga menjadi orang Kristen. Dari latar belakang saya yang tidak baik, Tuhan mengubahnya karena saya percaya bahwa Tuhan berjalan di depan memulihkan keadaan saya. Dan hari ini saya juga percaya Tuhan juga bisa memulihkan keadaan saudara-saudara sekalian. Poin yang kedua, yaitu Allah berjanji untuk menyertai kita. Allah berjanji untuk menyertai kita. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-4, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta denganku. Saudara, mereka tokoh-tokoh Alkitab ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau mereka sudah menikmati janji Tuhan, kalau mereka sudah menikmati jaminan daripada Tuhan, maka saudara dan saya pun percaya kepada Allah yang sama yang dipercaya oleh Yosua, dipercaya oleh Musa, dipercaya oleh Daud. Kalau kita percaya kepada Allah yang sama, maka kalau mereka sudah mendapatkan janji Tuhan, menikmati janji Tuhan, jaminan Tuhan, maka saya juga percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pun bisa mendapatkan itu karena kita percaya kepada Tuhan yang sama. Nah, oleh karena itu harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kata menyertai artinya bersama-sama, mendampingi kita, membimbing kita. Artinya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita ada di dalam pergumulan yang berat, sekalipun kita ada di dalam tantangan yang berat, sekalipun kita ada di dalam kesulitan, kesesakan, seperti apapun, yakin percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan apa yang terjadi ketika Dia menyertai bangsa Israel? Dia menyertai mereka sampai Dia tibakan mereka di tanah perjanjian. Saudara, ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Percaya kepada Dia bahwa Dia menyertai kita. Kalau Dia sudah menyertai bangsa Israel, pasti Dia juga bisa menyertai kita. Kalau Dia sudah menyertai bangsa Israel, menuntun bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka Dia juga bisa menyertai, menuntun kita untuk menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak bisa, diubahnya menjadi bisa. Yang tidak mungkin, diubahnya menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka tetap percaya kepada Tuhan, yakin, percaya sungguh-sungguh bahwa Allah menyertai setiap orang percaya. Ini janjinya. Ini bukan janji pendeta, ini bukan janji gembala, ini bukan janji siapa-siapa. Ini adalah janji Tuhan sendiri.
Tuhan berkata bahwa ketika setiap perkataan keluar dari mulut Allah, dia bertanggung jawab dan dia menggenapi itu di dalam setiap hidup orang percaya. Oleh karena itu, apa yang harus kita takutkan? Oleh karena itu, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita? Mari kita jalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Nah, terkadang kita yang tidak setia dengan Tuhan, kita mau sesuatu yang instan. Kita mau sesuatu yang hari ini kita berdoa langsung kita dapati. Tidak. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Dia selalu menyertai dengan kita. Yesaya 41, dia berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat 10, dia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Dia mengingatkan kita, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka jangan kita takut dengan kehidupan kita. Jangan takut dengan apa yang kita alami. Jangan takut apa yang diperhadapkan kepada kita. Mau itu tantangankah, ujiankah, pergumulankah, sakit penyakitkah, penderitaankah, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Di akhir dari ayat ini dia berkata bahwa Dia membawa kita untuk menikmati kemenangan. Saudara, kalau Allah yang memberikan kemenangan kepada kita, ini sangat luar biasa. Artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia bersama dengan saudara. Oleh karena itu, pada waktu kita ada dalam kesulitan, kesukaran, pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Percaya kepada Dia bahwa Dia Allah yang menyertai kita dalam keadaan apapun. Sekalipun dalam keadaan terpuruk, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, percayalah, Dia berkata, Dia meneguhkan engkau, bahkan Dia akan menolong engkau. Sahabat Yesus Live, dimanapun engkau berada hari ini, saya mau katakan kepada kita, saya punya kesaksian pribadi. Saya dari latar belakang orang yang tidak baik. Saya adalah anak muda yang dulu suka berkelahi, anak muda yang suka mabuk-mabukan, anak muda yang suka mencuri dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mengubah hidup saya, lalu saya masuk di dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Wow, berbeda sekali dengan apa yang saya pikirkan. Ketika saya ditempatkan di tempat pelayanan saya yang sekarang ini saya gembalakan. Dan ini sangat luar biasa. Ketika saya mengalami proses, berhari-hari saya tidak makan, kekurangan dan lain sebagainya. Dan saya mulai berpikir dalam hati saya, oh di mana Tuhan? Maka Tuhan katanya Tuhan berjanji untuk memberkati dan lain sebagainya. Dan saya hampir mundur dalam pelayanan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan meneguhkan hati saya. Tuhan menguatkan hati saya. Tuhan membawa saya sampai dengan hari ini. Dan saya sangat yakin kalau mau mencerita, mensaksikan pertolongan Tuhan di dalam hidup saya, terlalu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, oleh karena itu saya juga yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan juga terlalu banyak buat sahabat Jesus Live dimanapun berada. Kalau kemarin Tuhan bisa menolong saudara, kalau kemarin Tuhan bisa menjawab doa saudara, kalau kemarin Tuhan bisa memberikan apa yang saudara minta kepada Dia, maka kita juga harus yakin percaya bahwa hari ini Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama, karena Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya Dia tetap sama Tuhan. Maka ketika Dia melakukan menjawab doamu, percayalah hari ini pun Dia tetap menjawab doamu ketika engkau berseru kepada Dia. Dia bilang jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, percaya kepada Dia, karena Dia yang akan membawa engkau menuju dan menikmati kemenangan yang Dia sediakan bagi engkau. Oleh karena itu, percaya, yakin bahwa Yesus menyertai engkau. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, Dia berkata bahwa, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman ini. Di dalam perjanjian lama, Tuhan berjanji kepada umat yang percaya menyertainya
di dalam perjanjian baru juga penyertaan ini berlaku kepada orang percaya. Maka hari ini, kalau engkau takut, saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara mau lari dari masalah, saya mau katakan kepada saudara, saudara belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau hari ini saudara bisa kalah dengan pergumulan dan tinggalkan Tuhan, saya mau katakan bahwa iman saudara kepada Tuhan tidak mengalami pertumbuhan. Poin yang kedua sangat penting, bahwa Allah berjanji menyertai kita. Kalau dia berjanji menyertai kita, artinya bahwa kesulitan apapun yang kita alami, percaya, dia akan membawa kita untuk keluar dari sana. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk bisa keluar dari setiap situasi atau keadaan yang kita alami hari ini. Nah, oleh karena itu, sahabat Jesus Life, dimanapun engkau berada, bahwa Tuhan menyertai engkau. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, jangan mengira mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau kekristenan kita hanya ragu-ragu terhadap Tuhan, oh saudara, kita sudah buang-buang waktu. Kita sudah buang-buang waktu percaya kepada Tuhan kalau kita masih bimbang dan ragu di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Kalau dia berfirman, pasti dia genapi dalam hidup kita. Kalau dia sudah berkata bahwa dia pasti akan menepati janjinya dalam hidup kita. Kalau dia berkata dia menyertai kita, maka itu pasti dalam hidup saudara dan saya, dia menyertai saudara dan saya. Jadi jangan takut hidup ini. Terus bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Karena di luar daripada Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kita. Ulangan pasal 31 ayat 6, dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa saudara? Jangan gemetar, jangan takut kepada bangsa itu, kata firman Tuhan kepada Yosua. Jangan takut kepada penghuni-penghuni Kanaan itu. Mereka terlalu kecil bagi Tuhan. Mereka sangat kecil di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada Yosua dan segenap umat Israel, meneguhkan mereka, menguatkan mereka bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Allah itulah yang menuntun mereka, menyertai mereka. Maka dia melalui firman Tuhan kepada bangsa Israel, jangan takut kepada penghuni atau raksasa-raksasa yang ada di dalam tanah Kanaan itu, karena mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Jangan kita takut. Mau hari ini mungkin masalah yang kita alami hari ini berbeda dengan masalah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengalami raksasa. Mungkin hari ini kita punya masalah. Masalah kita mungkin raksasa seperti penghuni Kanaan pada waktu itu. Tetapi saudara, jangan melihat persoalanmu lebih besar daripada Tuhan. Tetapi lihatlah Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Tuhan lebih besar dari kesulitanmu. Tuhan lebih besar dari setiap masalah hidupmu. Dia besar, dia sangat besar, dia sangat luar biasa. Dia menolong kita, dia menyertai kita. Jangan takut dalam hidup ini. Kalau kita mengiringi Tuhan, iringi saja. Kalau ada proses, artinya kita sedang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau ada masalah, berarti Tuhan sedang memperhatikan kita. Dan dia mau membawa kita untuk naik level lagi. Maka jangan takut. Oleh karena itu, poin yang kedua, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah berjanji untuk menyertai kita. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia tidak meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada dia. Dan ini adalah janji yang ketiga bagi umat Israel, bahwa dia tidak akan meninggalkan umat Israel. Ketika dia sudah berfirman
ketika dia sudah memperkatakan janji ini kepada bangsa Israel, maka janji ini dia akan menggenapinya dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia menggenapi kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita tahu sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka masuk ke tanah perjanjian. Wah, sungguh luar biasa. Tuhan menuntun mereka. Tuhan membelah dengan kekuatan yang luar biasa. Membelah sungai Yordan. Mereka bisa menembus. Mereka bisa masuk ke sana. Dan ini sangat luar biasa. Saudara, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, hari ini percaya, Dia tidak meninggalkan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara sebagai anak yatim piatu, tetapi dia ada bersama-sama dengan saudara. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita takutkan? Oleh karena itu, apa yang harus kita ragu-ragu dalam hidup kita? Dalam mengiringi Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan bukan berarti masalah kita akan sudah tidak ada masalah lagi. Tidak, saudara. Justru pada waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dan kita percaya kepada Dia, kita terus dibawa, diproses, dimurnikan supaya menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak melewati proses itu, kalau kita tidak mengalami persoalan masalah, maka bagaimana mungkin iman kita akan bertumbuh? Bagaimana mungkin kita akan menyatakan bahwa kualitas iman kita di hadapan Tuhan adalah kualitas iman yang hebat? Tidak ada. Sesuatu yang membuat orang kuat itu ketika dia ditempa, dia diproses, dan dia akan menjadi orang yang berkualitas. Karena Tuhan butuh orang-orang yang berkualitas. Seperti 10 pengintai itu. Mereka bersama-sama ke sana, tapi mereka tidak punya kualitas iman. Hanya 2 orang saja, Yosua dan Kaleb. Mereka punya kualitas iman yang hebat, yang luar biasa. Mari kita belajar dari 2 tokoh ini yang sangat luar biasa. Mereka memiliki iman yang hebat, mereka memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Maka hari ini, apapun yang kita alami dalam hidup kita, yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan saya pastikan, Dia tidak akan meninggalkan kita pada waktu kita ada di dalam kesulitan. Ibrani pasal 13 ayat 5, dia berkata begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan tak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sekalipun Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Dan sekali-kali tidak membiarkan kita. Ini janji yang luar biasa. Ini janji yang sungguh dahsyat. Yang dia janjikan kepada umat Israel. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau kasih tahu kepada kita. Hari ini kalau kita sedang ada di dalam kesusahan, kita sedang ada di dalam sakit penyakit, mungkin hari ini kita sudah mulai lelah, kita mulai capek, mungkin hari ini kita sedang ada dalam satu pergumulan yang membuat kita sudah berdoa, lalu tak kunjung Tuhan menjawab doa kita. Saya percaya bahwa bukan Tuhan tidak mendengar doa saudara, tetapi belum waktunya Tuhan. Saya percaya setiap orang berseru kepada Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya apa? Buktinya bahwa Dia tidak meninggalkan mereka. Maka Dia menuntun bangsa Israel, membawa bangsa Israel melewati banyak kesulitan, melewati banyak tantangan, melewati banyak kesusahan, dan mereka boleh tiba di tanah perjanjian. Mereka boleh menikmati susu yang berlimpah-limpah, madu yang berlimpah-limpah di sana. Artinya bahwa ketika kita melewati proses, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saya selalu katakan dan menjadi prinsip dalam hidup kita, bahwa di balik dari setiap persoalan, di akhir daripada setiap persoalan, ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi saya. Nah, oleh karena itu saya tidak akan takut. Dan saya juga menghimbau kepada kita, jangan kita takut menjalani hidup ini, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan ragu-ragu dalam hidup kita. Dan yakin bahwa Dia selalu tidak meninggalkan kita sendirian. Jangan kita khawatir. Ya, jangan kita khawatir. Tuhan, Dia sudah berjanji, pasti Dia akan menggenapinya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, tahu sahabat Jesus Live dimanapun engkau berada, hari ini pesan firman Tuhan kepada kita,
Pertama, dia berjalan di depan kita. Yang kedua, dia berkata dia menyertai kita. Yang ketiga, dia katakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu kita harus yakin dan percaya kepada dia. Hari ini masalah kita belum selesai. Hari ini persoalan kita belum selesai. Hari ini tantangan kita belum kita akhiri. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Karena saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita harus melewati proses. Kita juga harus melewati masalah, tantangan dalam hidup kita. Tetapi di balik daripada itu, percayalah bahwa Tuhan menyediakan satu berkat yang luar biasa kepada saudara dan saya. Yang keempat, menjadi yang terakhir bagi kita, yaitu pesannya, janganlah takut, jangan patah hati. Ketakutan bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Ketakutan bisa membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketakutan bisa membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan berpesan kepada Israel, dia katakan bahwa janganlah engkau takut, jangan engkau bersedih hati atau patah hati. Karena dia sudah berjanji bahwa dia akan berjalan di depan mereka, bahwa dia akan menyertai mereka, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Maka dia meyakinkan sekali lagi kepada Yosua dan segenap umat Israel. Dia berkata bahwa jangan takut, jangan patah hati, jangan bersedih hati karena orang-orang yang ada di Kanaan itu. Jangan takut dengan orang-orang yang ada di Kanaan itu. Mereka, mungkin engkau melihat mereka adalah orang-orang raksasa yang hebat, gagah perkasa. Tetapi Tuhanmu lebih daripada itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa mungkin hari ini, saudara dan saya punya masalah seperti raksasa besar. Tetapi Tuhan lebih besar daripada itu. Tuhan lebih besar daripada itu, kuasanya tidak ditandingi. Maka pada waktu penyalipan dia berkata, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Yesaya 53 dia berkata bahwa sakit penyakit kita ditanggungnya, kelemahan kita ditanggungnya, kekurangan kita ditanggungnya, sakit penderitaan kita ditanggungnya. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita sedihkan dalam hidup kita? Kalau dia sudah menyelesaikannya bagi kita, maka jangan kita takut. Kita harus tetap percaya kepada dia. Karena dia adalah orang yang hebat. Dia adalah pribadi yang hebat. Dia adalah satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Hari ini keadaan saudara, sahabat Jesus Life, seperti apa? Tetapi yakin, dia ada bersama dengan saudara. Dia berjalan bersama dengan saudara, dia menyertai saudara, dan dia juga tidak akan meninggalkan saudara. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Yakin, percaya. Kalau mereka sudah menikmati janji Allah, maka saya juga sangat percaya. Karena kita percaya kepada Tuhan yang sama, maka kita juga pasti akan menikmati janji yang sama. Karena firman Tuhan ini tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel saja, tapi kebenaran firman Tuhan ini berlaku kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang menerima dia. Orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintah peraturan-peraturannya. Maka saya percaya dia pasti menggenapi janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Dan itu sangat terbukti. Saya mengalami sebuah pergumulan dalam pelayanan saya. Karena dari tahun pertama saya melayani, sampai ke tahun yang kedua, belum ada jemaat Tuhan. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan tidak salah menempatkan saya. Dan ketika berharap kepada Tuhan, dan saya meminta kepada Tuhan untuk meneguhkan hati saya, dan pada waktu itu terjadi ada pertobatan yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu, tidak ada, sekali lagi, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikannya kepada saudara. Jangan takut hari ini, jangan takut. Jangan takut menjalani kehidupan ini.
saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12 dia berkata bahwa barang siapa yang menerimanya, diangkatnya menjadi anak dan diberinya kuasa. Saudara, kita diangkat menjadi anak, kita juga dilengkapi dengan kuasa. Dan saya percaya bahwa kuasa itulah yang akan memampukan kita. Kuasa itulah yang akan menguatkan kita. Kuasa itulah yang akan meneguhkan kita. Pada waktu kita menghadapi ujian, tantangan dalam hidup kita, maka kuasa itu akan memampukan kita untuk melewatinya. Kuasa itu akan membawa kita untuk menikmati kemenangan dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita takut. Yang kedua, janganlah kita patah hati. Orang yang patah hati, orang yang bersedih hati, orang yang tidak ada damai sejahtera, jangan mengira mereka dapat sesuatu dari Tuhan. Tidak. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan mau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun hari ini, saya mau kasih tahu kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan akan meneguhkan engkau, Tuhan akan menolong engkau, dan Tuhan juga akan memegang engkau dengan tangan kanannya, dan membawa engkau kepada sebuah kemenangan. Nah, oleh karena itu, sahabat Jesus Life, dimanapun kita berada hari ini, siang hari ini saya mau katakan kepada kita, tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Karena saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu setia kepada saudara dan saya. Terkadang kita yang tidak setia. Terkadang ketika kita ada masalah, kita lari. Ketika kita berdoa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita sudah meninggalkan Tuhan. Terkadang seruan kita belum dijawab oleh Tuhan, kita katakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, membiarkan kita. Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Ingat saudara, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Dia berjanji untuk menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Yosua dan juga kepada segenap umat Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan membawa mereka dan setiap langkah demi langkah Tuhan menuntun mereka, dan Tuhan tibakan mereka pada tujuan mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan di sanalah mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah di sana. Dan hari ini juga saya percaya saudara, kalau kita melewati apa yang kita alami, saya percaya susu dan madu juga Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmatinya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan, maka engkau juga akan melihat mujizat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menghalau mereka, Tuhan memusnahkan orang-orang yang ada di Kanaan, dan mereka masuk ke sana, dan mereka boleh menikmati. Dan hari ini saudara, kita percaya Tuhan yang sama. Sekali lagi, kita percaya kepada Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel, kalau Tuhan bisa membawa mereka untuk menikmati berkat Tuhan, maka Tuhan yang sama juga, Ia akan membawa saudara dan saya untuk menikmati berkat Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita, mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan usaha kita, mungkin hari ini kita sedang berdoa untuk keluarga kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau sendirian. Dia selalu ada bersama-sama dengan engkau. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Karena ketika kita ragu-ragu dengan Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya mau meneguhkan kita dengan kebenaran firman Tuhan ini.
Saya akan baca sekali lagi ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Janganlah patah hati. Jangan takut, jangan patah hati. Karena apa? Dia sendiri sudah berjanji. Kalau dia sudah berjanji kepada saudara dan saya, maka janjinya akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita memiliki janji yang hebat, janji yang luar biasa dari Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, hari ini, siang hari ini saya mau katakan kepada kita, melalui kebenaran firman Tuhan ini, sudah terlalu banyak perbuatan Tuhan yang telah kita nikmati dalam hidup kita. Sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Sudah terlalu banyak berkat Tuhan kita nikmati dalam hidup kita. Kalau kita sudah menikmati berkat Tuhan, sudah terlalu banyak berkat Tuhan yang kita nikmati, maka saya percaya hari ini kalau engkau dan saya ada dalam satu buah kesulitan, maka percayalah, Dia juga bisa menolong saudara. Kalau kemarin kita diberkati oleh Tuhan, hari ini pun kita yakin bahwa kita tetap ada di dalam berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat Jesus Life dimanapun engkau berada, yakin percaya kepada Tuhan. Apapun, sekali lagi, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kepercayaan kita akan mendatangkan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saya percaya kepada seseorang, saya tahu pasti bahwa orang yang saya percaya itu adalah orang yang dapat diandalkan. Kalau saya berkata bahwa saya percaya kepada seseorang, maka saya juga percaya bahwa orang tersebut dapat menolong saya. Maka pada hari ini, kalau saudara berkata bahwa saudara percaya kepada Tuhan, artinya bahwa saudara percaya juga Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup memberkati engkau, dan Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulanmu. Percaya kepada Dia, jangan ragu-ragu. Karena keraguan akan menghambat berkat Tuhan. Karena keraguan akan menghalangi berkat Tuhan. Karena keraguan akan membuat kita tidak menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita. Maka percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut. Percayalah dengan Tuhan, dengan iman yang berkualitas di hadapan Tuhan, dan juga jangan bersedih hati. Karena bersedih hati artinya kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Percaya Tuhan menolong kita, maka kita juga percaya Tuhan pasti membawa kita untuk menikmati kemenangan di dalam kehidupan kita. Sahabat Jesus Life dimanapun engkau berada, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara kepada Tuhan. Apakah saudara dalam kesulitan? Apakah saudara ada di dalam tantangan? Apakah saudara sedang ada di dalam beban berat? Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat memulihkan keadaan kita. Dia dapat membawa kita keluar dari segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sahabat Jesus Life dimanapun berada, pada kesempatan ini, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan kita, firman Tuhan boleh memberikan satu kekuatan khusus bagi kita untuk kita menjalani hidup ini. Jangan kita takut, jangan kita ragu-ragu dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita ada di dalam masalah, percaya kepada Tuhan sekalipun kita dalam pergumulan, percaya kepada Tuhan sekalipun kita ada di dalam ujian yang berat. Percayalah, Tuhan bisa membawa engkau melewati segala sesuatu yang kau alami hari ini. Dan mari siang hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan juga bersama-sama dengan engkau. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sahabat Jesus Life, dimanapun engkau berada. Amin.